Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Didi Kuswana SPD MSI, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia SMKN 6 Garut. Dalam kesempatan ini saya akan membuat video pembelajaran tentang merancang sebuah novel untuk siswa kelas 12. Tugas ini sebagai bentuk laporan IKI ya, bulan Desember 2022. Merancang novel, kita harus memahami unsur pembangun novel, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. Unsur inilah yang menyebabkan karya sastra hadir sebagai karya sastra. Apa saja unsur pembangun atau unsur intrinsiknya? Yang pertama adalah tema. Tema adalah ide pokok yang menjadi dasar terbangunnya cerita. Tema dalam novel bisa beragam. Misalnya tema tentang pencintaan, pendidikan, politik, keluarga, dan sebagainya. Yang kedua, penokohan. Berdasarkan peranannya dalam cerita, tokoh terbagi menjadi tokoh utama, tokoh tambahan, dan tokoh sentral. Berdasarkan peranannya dalam jalan cerita, terbagi menjadi tokoh berkembang, tokoh statis, dan tokoh serba bisa. Sedangkan berdasarkan sifatnya, penokohan terbagi menjadi tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Unsur yang ketiga, yaitu latar. Latar dalam novel terbagi menjadi latar tempat, latar waktu, dan suasana. Kemudian yang keempat, alur. Alur adalah struktur gerak yang menyampaikan cerita melalui teknik cerita secara runtut dari awal sampai akhir cerita. Struktur alur sendiri tidaklah seragam, sehingga banyak model dalam penulisan cerita. Hal ini sesuai dengan pendapat Bahrudin bahwa alur maju atau progresif, yaitu pengungkapan cerita dari sudut peristiwa-peristiwa yang terjadi dari masa kini ke masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, sorot balik atau regresif, yaitu pengungkapan cerita dari sudut peristiwa yang terjadi sebelumnya atau masa lampau ke masa kini. Dan yang ketiga adalah alur campuran, yaitu pengungkapan cerita kadang-kadang peristiwa yang terjadi pada masa kini dan masa lampau, kemudian kembali menceritakan masa kini. Alur sebuah novel tidak lepas dari struktur teks berisi peristiwa yang diungkapkan dalam cerita. Struktur tersebut meliputi orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan kode. Selain itu, alur sebagai rentan peristiwa dengan pemecahan konflik memiliki hubungan mata rantai peristiwa yang bersifat kausatif. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah konflik. Konflik dalam novel terbagi menjadi konflik internal dan konflik eksternal. Konflik internal terjadi dalam diri tokoh, sedangkan konflik dengan dirinya sendiri. Sedangkan konflik eksternal terbagi menjadi dua. Pertama terjadi dalam diri tokoh dengan alam, seperti terjadinya bencana atau banjir yang menimbulkan permasalahan pada diri tokoh. Yang kedua konflik sosial, yaitu konflik tokoh dengan orang lain. Keenam adalah amanat. Amanat merupakan ide terpenting yang dituangkan dalam novel untuk disampaikan kepada pembaca. Amanat bisa ditemukan melalui narasi, pengarang, atau dialog antar. Yang ketujuh adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam ceritanya. Sudut pandang ini terbagi menjadi tiga. Ada sudut pandang orang pertama, yaitu aku, saya, kami. Yang kedua sudut pandang orang kedua, kamu, anda, kalian. Yang ketiga sudut pandang orang ketiga, dia, ia, mereka, nama orang. Sedangkan yang kedua, unsur pembangun adalah unsur ekstrinsik, yaitu unsur yang secara tidak langsung membangun novel. Artinya unsur tersebut berada di luar baca novel yang dinikmati pembaca. Di antaranya biografi penulis dan kondisi sosial politik. Saat novel itu ditulis, dua unsur tersebut tentu tidak langsung ditemui di dalam novel, tetapi masih sangat berkaitan dan membantu hadirnya novel tersebut.
Nah, sekarang bagaimana langkah-langkah merancang sebuah novel? Yang pertama kita menentukan tema. Pilih dan kembangkan tema yang Anda pilih. Dan kembangkan hingga bisa menjadi cerita yang menarik. Kemudian tentukan karakter. Menciptakan karakter yang kompleks dan membuat masalah-masalah yang muncul. Dan yang ketiga, yaitu tentukan setting. Novel tentu dimulai dari pembelian settingnya. Misalnya dengan membuat cerita mengenai suatu tempat, dengan melakukan riset lebih banyak mengenai budaya dan apa yang dilakukan orang pada zaman itu. Selanjutnya, yang keempat adalah tentukan daur ulang ide. Karena tidak ada cerita yang benar-benar asli atau otentik, buatlah ide yang sudah ada menjadi lebih fresh. Kemudian yang kelima, tentukan favorit scene. Itu segala yang menarik menurutmu bisa menjadi dasar sebuah ide. Misalnya kamu menyukai musik gitar. Buatlah karakter khas novelmu yang benar-benar terobsesi dengan novel. Kemudian yang keenam adalah tentukan permainan kata. Sebuah kata bisa dikembangkan menjadi sebuah inspirasi dari cerita yang akan ditulis sehingga menjadi menarik bagi pembaca. Setelah yang ketujuh, cerita yang dimulai dari impianmu sendiri dan tampak tidak masuk akal bisa menjadi masuk akal dalam cerita fiksi. 8. Kisah nyata. Biasanya kisah nyata bisa menginspirasi salah satu adegan dalam cerita novel. Dan yang kesembilan, pengalaman pribadi dan teman-teman. Sebagian besar penulis diam-diam curhat terselubung dalam novel. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Video pembelajaran kali ini, semoga ini akan memberikan tambahan literasi untuk siswa kelas 12 SMK dengan materi yaitu merancang sebuah novel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.